Nah dia bilang kalau misalnya memang lo mau usaha ya lo jangan cuma teori doang, tapi lo harus bener-bener turun ke pasar. Kasarnya pasar becek lah. Kartu as. Itu nomor asnya itu cash. Kedua, kingnya itu profit. Oke. Queen, sekarang gue mau nanya ini deh. Kita bahas tentang si Rangga Sasana. Ya, kembali lagi ke What is your living stone? Mau bisnis modal minim? Join MFG Dropship aja. Sekarang udah ada di samping gue. Oh good, muda cuma sekali. Udah cuma sekali. Saya muda selamanya. Kita beda 2 tahun doang kok. Oke, good. Nama asli? Nama asli gue Aldio Pramudia Gunadi. Panggilannya? Dio. Sebenarnya namanya Dio. Iya, imut ya panggilnya. Nah, sebenarnya nih kalau cerita nih, kalau lu udah terkenal nih di Instagram, YouTube, dan TikTok juga kan? Amin. Mulainya tuh gimana sih dulu pas lu startingnya tuh? Jadi awalnya gini kok, gue itu lulus kuliah. Kebetulan nih membanggakan keluarga, gue lulus kuliah umur 22, 3 gelar sekaligus. Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, sama Master Business Administration. Wow. 2 cum laude. Anjay. Serius, itu terakhir di ITB. Iya, 3,87 aja terakhir tuh di ITB tuh. Gue tuh emang dari dulu pengen usaha kok. Kayak dari dulu gue dagang, gue nggak tahu lagi gue kalau misalnya nggak dagang tuh ngapain gue kerja gitu loh. Kerja apaan, gue nggak tahu sama sekali gitu loh. Waktu zaman dulu tuh Nadiem Makarim lagi grow-grownya. Gojek lagi naik-naiknya tuh, ya kan? Tahun 2000 berapa ya? 2014 sampai 2015 gitu. Gue ngeliat, oh Nadiem Makarim itu lulusan McKinsey. Iya. Ya kan? Dulu lulusan Harvard S2 Business School. Gue mikir kayak, oke ya udah nggak apa, gue Harvardnya Indonesia lah. Iya. 3 gokil. Oke, nah terus abis itu gue nge-apply McKinsey. Diterima sampai PST test, problem solving test. Kalau masuk McKinsey kan apply dulu, kalau dari universitas bergengsi sama OPK-nya bagus kan masuk PST test, problem solving test. Kalau lulus baru case interview. Nah bener kan, gue yang daftar gue. Nah, tapi gue nggak lulus PST karena nggak belajar. Nah gagal tuh, akhirnya gue ngobrol sama temen gue, dia bilang lu masuk yang tier 2-nya aja, Big Four. Big Four kan ada KPMG, EY, Deloitte, sama satu lagi gue lupa, Accenture kalau nggak salah. Gue masuk yang Deloitte. Konsultan. Tujuannya untuk belajar strategic and operation. Nah, setelah gue belajar dari Deloitte, long story short, gue mulai bisnis ayam bakar. Gue sebulan itu cuma pakai 2,5 juta di Jakarta. Orang teman-teman gue pada nyicil mobil dan lain-lain, gue tetap naik kereta. Itu tahun berapa? Tahun 2015 apa 16 gitu. 2015-16, ya kan. Abis itu gue ngumpulin duit banyak, beberapa puluh juta, gue bikin ayam bakar, warung ayam bakar. Itu full semuanya gue gambling, taruh situ, jeder, dan dalam waktu 1,5 tahun bangkrut. Alasan kenapa gue bangun Muda Cuma Sekali ini berkaitan dengan alasan bangkrutnya usaha ayam bakar ini. Warung ayam bakar ini. Secara bisnis proses, people, proses, teknologi, aman. Karena kan gue belajar di kuliah S2 sama consulting kan. Aman semua, gue pernah tinggal ke Bali sebulan, aman, nggak ada bocor duit, nggak ada apa-apa. Tapi gue kurangnya di sales, di marketing. Nah di situ namanya S2 sama ke consulting tuh untuk belajar tentang marketing tuh on paper doang gitu loh. Ya kan, masih cuman kayak ya udah ini konsep doang, tapi untuk dilakukannya kan menurut gue lebih jago pedagang pasar dibandingin yang kita kuliah S2 sama dari consulting menurut gue ya. Nah akhirnya gue ketemu sama salah satu mentor gue, mentor hidup nih, namanya Anindita Savitri, Vivit. Dia ex McKinsey. Nah dia bilang kalau misalnya memang lo mau usaha ya lo jangan cuma teori doang, tapi lo harus bener-bener turun ke pasar. Kasarnya pasar becek lah, istilahnya kayak gitu. Bukan berarti gue jualan di pasar becek. Dan akhirnya di situ gue ngelihat apa yang salah dari gue ya, dan gue iri sama influencer kayak Arif Muhammad terus Ruben Onsu. Gigit tuh siapa sih yang istrinya Raffi Ahmad? Nagita Slavina. Orang yang influencer kayak gitu bikin usahanya belum jadi udah rame. Di situ lo gue pikir, gue harus terkenal biar usaha gue makin lancar. Karena gue juga nggak ada modal waktu itu. Dan akhirnya gue mulai YouTube pertama kali dengan harapan gue bisa dapetin AdSense lah 2,5 juta per bulan buat buat bayar hidup. Itu mulainya kok. Oh gitu. Berarti kamu ini pintar ya? Pintar gimana tuh kok? KPI Peter tuh gimana?
secara akademis, oke. Pengalaman juga kerja di konsultan, bisnis konsultan yang besar gitu kan. Dan lu bisa pakai gitu loh, maksudnya make it real gitu loh. Oke. Karena di sini loh, karena yang unik nih, baru sih belakangan ini gue ngerasa ini sekarang zamannya udah berubah apa ya gitu loh. Kayak contoh kita ngomong, kita trading saham atau apapun, ya basically fundamental udah nggak dipakai. Betul. Gitu loh. Tergantung promosi, pom-pom gitu loh. Sama halnya dengan para content creator. Kalau gue lihat ya, kayak misalnya apalagi ada TikTok, lu hoki aja gitu loh ya kan, boom konten lu, lu akan terkenal. And then itu apakah itu berbanding lurus dengan skill lu? Belum tentu. Belum tentu. Gitu loh, karena banyak di luar sana kayak content creator dan lain-lain. Kalau gue ngomong ya jual ludah. Maksudnya jual ludah dalam konteks artian nggak ada isinya. Jadi cuma ludah, nggak ada ilmu gitu, cetek. Tapi kalau lu enggak gitu, lu ada base-nya, ada fundamental menurut gue ya. Dan lu bisa make it real, that's good, very good gitu loh. Nah, pertanyaan gue, pendapat lu bagaimana? Bener nggak statement gue yang tadi? Bahwa sekarang ini banyak yang ya karena dia terkenal, dia akan menjadi apa yang dikatakan seolah-olah benar. Oke. Kalau misal kita berarti ngomongin dua hal nih. Kalau udah terkenal, apakah dia akan menjadi yang dikatakan akan seolah-olah benar, sama kedua, gimana caranya biar bisa punya fundamental yang kuat yang tadi gitu ya? Ya gitu loh, kira-kira seperti itu. Atau mungkin para yang nonton nih gitu, membedakan nih gitu loh. Ini orang emang pinter apa cuma terkenal doang? Oke. Kalau ngomongin tentang fundamental, kebetulan yang waktu pengalaman gue kok kenapa bisa kuliah kayak gitu dan akhirnya gue aplikasikan ilmunya, gue punya gift lah dari Tuhan ya. Gue bisa connecting the dot. I see. Jadi kayak banyak orang punya skill, dia cuma skill di situ aja gitu. Tapi kalau misalnya bisa connecting the dot, itu kayak misalnya kita ngomongin content creator, tapi kita punya ilmu tentang bisnis, kita punya ilmu tentang neuroscience, kita punya ilmu tentang psikologi. Kita bisa lihat chunk of knowledge di situ mana yang bisa kita ramu ke dalam industri kita. Itu yang gue dapetin. Nah, untuk bisa kayak gitu, kita harus banyak knowledge pastinya, sama kita harus punya common sense. Common sense artinya logic yang cukup fundamental, yang cukup padat, yang cukup terlatih dari kecil gitu ya, biar kita bisa connecting the dot. Gitu. Nah, salah satunya mungkin kalau misalnya buat rekomendasi buku yang disukain sama Koko Andre juga, Start with Why dari Simon Sinek, itu juga bisa. Itu bisa buat belajar connecting the dot. Sama kalau misalnya lu suka baca buku yang tentang psikologi rada tebel-tebel, Thinking Fast, Thinking Slow, atau The Art of Thinking Clearly, itu juga bisa ngasah logic. Itu menurut gua. Nah, terus kemudian yang kedua adalah udah terkenal, apapun yang diomongin itu akan ngerasa benar, akan terasa benar. Paradoks. Itu sebenarnya memang fenomena di dunia ini seperti itu sih. Kalau menurut gua, karena pada saat kita terkenal, kita punya followers banyak, kita ada authority yang naik. Menurut gua seperti itu. Nah, akhirnya banyak orang yang menyalahgunakan authority-nya dia, di mana dia punya banyak followers. Jadi dia ngejual sesuatu yang sebenarnya nggak dia praktekin. Betul. Jadi kayak pada saat lu punya followers itu kan nganggap lu itu sebagai digugu dan ditiru, panutan gitu kan. Dengan harapan, oh ya udah, apa namanya, lu karena punya followers banyak udah terbukti dan gue ngefans banget sama lu, jadi apapun diiyakan gitu. Padahal menurut gue kalau biar jadi followers yang cerdas, kita juga harus punya common sense, ngelihat apakah memang benar yang diomongin dia ini logically proven, secara common sense proven apa enggak. Contoh misalnya ada orang ngajarin bisnis gitu kan, ya kita lihat apakah dia memang berbisnis. Betul. Ya kan, terus habis itu nggak perlu kita tanya omset lah, kita tanya aja ilmu-ilmu bisnis yang sederhana lah. Kayak kan kalau misalnya pebisnis pasti ngerti dong gimana caranya biar karyawan nggak keluar masuk terus-terusan, ya kan, pasti kan ada, dan nggak teoritis. Betul. Kalau teoritis misalnya dijawabnya, ya kita harus job interviewnya harus sesuai dengan KPI, kita pakai balance scorecard, apalah itu yang puyeng-puyeng. Padahal kan ada jawaban-jawaban yang lebih praktikal. Nah, sebenarnya kalau misalnya followers yang ngelihat ada orang udah terkenal, ngelihat apakah ini memang orang ini legit apa enggak, ya dites aja. Nah, cuman masalahnya sebelum ngetes dia harus knowledgeable dulu tentang hal tersebut gitu.
Agree. Sekarang gue mau nanya ini deh, kita bahas tentang si Rangga Sasana. Rangga Sasana tuh. Legend Sunda Empire. Gue nggak ngikutin kok. Nggak ngikutin sama sekali. Sama sekali nggak pernah lihat videonya atau apa? Nggak pernah. Serius. Yang dia bilang tatanan dunia itu A, B, C, D. A itu Amerika, B itu British, C itu Kanada, D Bandung. Anjay. Pelatih kan D, bro. Lu gak ngikutin deh? Gue nggak ngikutin Sunda Empire. Kan lagi viral sih. Kalau gue lihat tuh orang pengetahuannya luas. Ya. Di lingkup dia, gitu kan. Ya. And then dari gesture, dari body language-nya gitu, itu benar-benar dia bukan bohong atau dia lagi kayak gimana. Maybe orang sampai kan orang sampai ragu ini yang dia omongin bener atau bohong gitu loh. Karena saking dia meyakinkan sekali gitu loh. Yang pengen gue bahas adalah statement atau teori psikologi yang mengatakan fake it until you make it. Oke. Gitu loh. Jadi ketika kita believe something dan kita sangat mempercayainya gitu ya, itu akan menjadi real. Oke. Setuju nggak lo? Gue setuju dengan ada batas. Oke. Oke. Batas kita ngomong batasnya B-nya kencang banget ya. Batas. Apa tadi maksudnya batas? Fake it till you make it itu sangat, gue percaya kita harus kasih afirmasi positif ke dalam pikiran kita. Betul ya namanya? Betul. Afirmasi positif, kita harus pede ya kan, kita jangan kayak pesimis gitu loh. Kita harus fake it until you make it, itu hanya untuk diri kita. Oke. Tapi jangan sampai istilah fake it until you make it itu buat nipu orang. Oh iya, maksudnya itu konteksnya itu. Iya, jangan buat nipu orang. Gue nggak setuju kalau misalnya untuk nipu orang. Tapi kalau misalnya kayak, misalnya gue pengen punya Lamborghini gitu kan ya, atau inilah Rolex lah. Dari kemarin gue disuruh beli Rolex soalnya sama temen gue, cuman gue nggak demen jam gitu loh. Tapi katanya bagus buat naikin sales katanya. Yang penting cuanisme kan gitu. Cuan saintis. Lanjut terus tadi. Nah, terus akhirnya dari dulu tuh gue kalau misalnya ada barang yang gue mau, gue coba. Benar-benar gue coba juga kayak, ntar lagi gue beli. Gue selalu bilang kayak gitu. Ya bentar lagi gue beli kok, duitnya aja belum cukup. Nah kayak gitu. Jadi gue nggak pernah bilang nggak ada duit dan lain-lain. Jadi gue bentar lagi gue beli. Tenang nanti gue beli ya. Nah cuman jangan sampai lu fake it kayak lu fake it seakan-akan lu orang kaya untuk nanti lu jual program gitu ya. Padahal lu sebenarnya belum gitu loh. Nah jadi jangan dipakai untuk nipu orang kalau menurut gue seperti itu. Tapi gini loh, fake it till you make it gitu ya. Itu sebenarnya kayak paradoks. Maybe kata yang tadi lu ngomong adalah cuma untuk internal. Yes. And then karena lu bener-bener yakin dan lu believe banget, sampai lu mikir, tadi kan lu bilang nipu orang. Yeah. Dia udah nggak ada di state berpikir gue bakal nipu, enggak. Karena itu bener. Gitu loh. Karena lu jadi bener-bener kayak punya delusi sendiri gitu loh. Yeah. Gitu loh. Nah kalau menghadapi gitu gimana tuh? Artinya belum tentu dia ada niatan nepu. Karena di state otak dia itu dia bener. Oke. Berarti bagaimana kita menanggulangi si delusionalnya ini? Betul. Berarti sebelum kita menanggulangi, kita harus sadar dulu kita ini delusi apa enggak. Nah, menurut gua ya, kalau misalnya seperti itu yang ada delusional, sebenarnya secara common sense orang itu tuh harusnya sadar bahwa secara etika dan common sense gue nih belum kayak gini loh, ngapain gue ngajarin orang gitu, iya kan? Tapi karena misalnya dia punya state di pikirannya dia, akhirnya mengalahkan common sense tersebut, berarti dia punya penyakit tuh. Gangguan jiwa kalau menurut gue, gangguan mental. Ya kalau kayak gitu berarti kita harus sadar apakah orang-orang sekitarnya tuh ngingetin kita. Kan pasti ada, lu ngapain lu kayak gitu, janganlah kayak gitu. Ya kalau misalnya seperti itu, mau nggak mau dari kesadaran diri sendiri ya, lu harus konsul kayak dan lain-lain gitu loh. Ya itu kan untuk internal dia sih ya kan. Sebenarnya yang balik lagi ke tadi pertanyaan sebelumnya, banyak di luar sana ini ya sosial media itu bisa menipu banget gitu loh kan. Kayak contoh deh, nggak usah yang di Indonesia deh, kayak yang di luar negeri, Bapak Scam dan Bilzerian ya. Ya. Gitu. Sama apa tuh yang Lamborghini itu yang di belakang, lupa gua, yang iklannya ada terus di YouTube dulu. Oh nggak tahu deh. Iya, ada tuh. Itu kan gila gitu loh. Wow, ternyata ya selama ini apa yang lu nonton di
sosial media itu yang lu lihat belum tentu benar. Betul. Gitu loh. Sebenarnya kalau dari kita ngomong teori komunikasi massa ya media, itu dari dulu Ya. gitu loh. Ya. Tapi kan kalau dulu kan cuma medianya itu kan televisi, Ya. koran, dan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang kan. Ya. Kalau menurut gue bisa tanggapin itu. Apa tuh? Kita nggak usah ngurusin sama orang yang delusionalnya. Kita harus cerdas-cerdas sebagai netizen. Oke. Sebenarnya itu yang paling penting. Cerdasnya gimana nih? Orang kita nyari ngorek informasinya juga susah. Satu hal, tidak ada yang namanya kaya cepat, kecuali koin cacing-cacing naga-naga. Oh iya. Tidak ada yang namanya kaya cepat. Asih bener. Menurut gue seperti itu. Dan gue percaya bahwa easy come, easy go. Bener. Setuju nggak sih lu berbisnis lama gitu kan? Sepakat. Semua easy come, easy go. Kayak contohnya, ini udah cuma sekali, alhamdulillah bisa berapa ratus ribu followers. Kalau misalnya ditanya, itu kan bukan semata-mata gua hoki tek jadi. Tapi kan itu adalah sebuah kumulatif dari beberapa pengetahuan gua yang gua udah dapetin yang mungkin bukan di dunia digital marketing, tapi itu bisa di-connecting the dot-nya dan diramu dalam industri digital marketing tersebut. Betul. Jadi nggak ada yang namanya kayak instan, hanya mie instan aja perlu dilebus. Bener. Itu sih menurut gue. Jadi yang harus dipinterin itu adalah netizennya. Netizennya jangan gampang teriming-imingi, oh gue bakal kaya nih dengan ini, gue bakal kaya nih, gue bakal kaya dengan ini nih. Karena pada dasarnya nobody give a shit about you. Ya kan? Nobody give a shit about you. Ya, yang harus bisa give a shit sama diri lu ya adalah lu sendiri. Kayak gitu. Jadi pinter-pinter lah jadi netizen. Bener banget. Gue pernah baca statementnya si Pak Mokhtar Riyadi gitu ya. Pak Mokhtar. Pak Mokhtar bilang, Matahari Mall cepet bangkrut karena melawan hukum alam. Oke. Dia bilang, kenapa? Karena dia terlalu ambisius di Matahari Mall, jebret mau jadi e-commerce terbesar. Ya. Gitu loh. Karena punya victory zaman dulu lah ya Matahari. Tapi ya gila kan itu semua timnya tuh dicabut dari yang canggih-canggih segala macam, and then bangkrut karena manajemennya belum tumbuh. Ya. Karena kita menyatukan manusia gitu, ya lu PDKT aja kan butuh waktu gitu. Betul. Yang tiba-tiba dadakan gitu ya susah lah dapetin feelnya. Dia bilang ya melawan hukum alam. Karena yang alami itu harus perlu waktu untuk proses. Betul. Sepakat banget. Contoh kayak agama aja butuh proses kan. Agama dari Kristen, Islam, Katolik dan lain-lain kan nyebarnya nggak setahun tak langsung kan. Oh iya benar. Semua butuh proses. Proses. Ya kan? Terus kayak kalian aja mau masuk kerja, mau bisa bikin CV aja butuh proses 12 tahun. Buat lulus kuliah SMA. Bahkan udah lulus pun belum tentu bisa bikin CV. Benar. Jadi semua butuh proses. Proses. Gitu. Dan sebagai netizen, kalau menurut gue lu harus pikirnya gini. Manusia itu ditakdirin itu bukan untuk memastikan hasil. Karena hasil itu dari semesta lah. Semesta atau Tuhan, apapun yang lu percaya. Tugasnya manusia kan itu kan cuma berusaha. Berproses. Enjoy the process. Karena hasil outputnya kan udah ada yang ngatur. Ya kan? Nah, jadi kita sebagai manusia itu cuma yang paling penting adalah ya udah kita berproses, belajar untuk meningkatkan probabilitas dari kesuksesan output. Jadi kita tuh ya selama ini ya belajar seminar, lu hire karyawan, mikirin strategi ini, mikirin plan seperti ini. Itu kan sebenarnya nggak ada yang pernah pasti. Kayak lu ikut seminar pasti dapat ratusan juta, nggak juga. Tapi dengan lu belajar, dengan lu berproses, dengan lu punya pengalaman, itu cuma ningkatin probabilitas lu untuk dapetin output yang lu mau. Betul. Karena kan itu eksternal faktor untuk probabilitas. Ini gue ngomong nyambung nggak sih sebenarnya? Nyambung ya. Ini rumus peluang. Oke. Ngomong rumus peluang, tapi intinya yang lu lakukan itu nggak sia-sia. Betul. Gitu loh. Jadi maybe kayak contoh ya, misalnya kayak gue dulu jadi sales. Sales, gue nawarin A, B, C, ditolak. At least gue udah presentasi. Gue udah present lah gitu kan. Tiba-tiba gue dapet closingan dari D, E, F yang gue nggak pernah presentasi gitu. Betul. Dan itu adalah sebenarnya maksudnya gue udah nabur, pasti akan gue tuai. Betul. Gitu loh. Even emang bukan dari si A, B, C gitu loh. Dari yang lain. Dan itu kita ngomong universe atau Tuhan punya rencana. Betul. Gitu loh. Kalau emang ngomongin peluang ya, tadi gue bilang bener. Kita berpikir banyakin aja kita melakukan sesuatu gitu loh.
sehingga kita memperbesar peluang kita untuk kena. Betul. Ya kan rumus momentum. Betul. Gitu kan. Momentum itu kan basically ya persiapan ketemu kesempatan. Hoki, persiapan plus kesempatan. Oke, gitu loh. Nah, bukan berarti gini ya, bukan berarti kita tadi kayak ya udah kan gue harus meningkatkan probabilitas, gue ikut aja lah program, seminar dan lain-lain lah. Nah, tapi harus diayak dulu. Harus diayak dulu. Benar. Karena kan sebenarnya proses lu untuk mendapatkan seminar yang bagus juga kan ayakan lu belajar basic knowledge lagi, balik lagi seperti itu. Even lu udah ngikutin basic knowledge dan lu udah berusaha ikut belajar knowledge, belajar seminar dan lain-lain, belajar praktek. Pada saat lu ternyata seminarnya sucks nih, nggak bagus gitu kan. At least kan lu jadi tahu seminar mana yang sucks. Lu bisa dapat network. Bener. Kayak gitu, kayak usaha lah. Lu pasti gagal usaha banyak banget kok pasti kan. Ada beberapa yang nggak sesuai harapan dan lain-lain. Ada, bener. Tapi kan dengan begitu lu bisa tahu, oh selaknya di sini nih. Ya. Gue begonya di sini nih kan kayak gitu kan. Itu sih yang gue pelajari. Bener. Jadi sebenarnya kayak misalnya balik lagi nabur ya. Nabur pun juga kita harus pintar. Ya. Kalau misalnya lu nabur benih, nabur di tanah yang subur. Ya. Jangan lu tabur di jalanan. Betul. Lu berharap tumbuh ya gila gitu loh. Ya kan? Dan harus ada improvement. Kan kata Einstein kan, ya lu melakukan sesuatu hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda itu kegilaan. Betul. Tapi gue tuh kaget sih gue. Maksudnya, oke, smart nih gitu loh. Oh iya beneran. Alhamdulillah. Saya smart people. Smart people. Om Deddy saya smart om. Tantangan terberat selama lu bisnis nih ya, selain ayam bakar itu apa? Ada lagi nggak? Tantangan terberat ya? Uang. Oke, uang. Kenapa tuh? Karena semakin kita, gue nih terus terang ya, gue tidak ter-attach sama punya barang, tidak ter-attach sama punya apapun gitu loh kok. Jadi kayak, misalnya gue punya uang, gue nggak kayak BM pengen ini, BM pengen itu. Oke. Nah, waktu yang gue sempat kemarin bikin studio gaming, itu gue habis cukup lah, dapat Avanza 1 kayaknya. Avanza cepean kan sekarang ya? 200. Oh nggak nyampe berarti nggak nyampe. Berarti nggak nyampe bos. Ya kan? Nah, itu tujuannya bukan karena gue punya pleasure di situ, tapi credibility. Masa konten kreator udah 2 tahun masih gembel? Oke. Itu baik lagi untuk bisnis. Gitu. Nah, pada saat lu sudah mencapai uang, itu ada namanya greedy. Oke. Jadi paling berat itu nahan greedy-nya, di mana kayak kalau misalnya lu udah sampai, misalnya kayak lu udah cukup dikenal lah. Oke. Cukup dikenal, itu banyak tuh opportunity masuk. Yuk coba yuk gini, coba gini. Saat lu greed mau ambil semuanya, yang lu udah tatan sekarang nih, yang udah lu bangun, lu nggak fokus lagi, itu bisa hancur. Itu tantangan terberat. Tantangan terberat. Kalau tantangan haters dan lain-lain, biasa haters mah. I see. Itu aja sih. Oke. Jadi bagaimana lu tetap konsisten on the track awal ya? Maksudnya lu kan mau memberikan impact, value. Yes. Gitu. Sedangkan ada temptation gitu ya, ketika lu beli sport car atau supercar itu kayak bisa lebih ngeboost lagi sebenarnya. Iya. Secara image gitu loh. Ya kan? Dan itu tantangan buat lu. Benar sih, mungkin gua kasih statement sih satu gitu loh. Mungkin bisa memperkuat lu. Pengakuan hanya untuk orang yang tidak bisa memvalidasi dirinya sendiri. Setuju. Itu aja, pegang. Gitu. Kalau lu bisa memvalidasi value lu, ya lu nggak perlu pengakuan kayak gitu dari orang lain. Karena lu yang mau lu puasin adalah di internal. Oke. Bukan eksternal. Lu nggak perlu validasi dari eksternal untuk meyakinkan lu bahwa lu punya value segitu. Itu orang-orang hebat ya kebanyakan kayak gitu, udah punya, kayak misalnya Elon Musk, dia nggak perlu lu bilang hebat apa segala macam, dia udah ngerti value dia gitu loh. Bill Gates, Steve Jobs, bahkan Steve Jobs loh, dia dipecat dari company-nya sendiri, dia nggak perlu validasi dari orang. Tambahin satu lagi kok. Apa tuh? Bandingin diri ke orang lain. Oke. Jujur gue masih, apalagi gue ketemu sama anak-anak muda yang jauh kayak tuh dan lain-lain. Jujur aja ya, gue nggak mau faking di sini, gue mau jujur apa adanya. Kadang-kadang ngelihat kayak, kok gila ya, gue masih di sini, dia udah kayak naik gitu loh. Itu tantangan terberat juga. Akhirnya kan kita jadi nggak produktif. Oke. Nah, tapi
untungnya cara gue menanggulanginya adalah dengan gue punya beberapa teman yang tim. Mereka common sense-nya juga jalan. Dia bilang, lu jangan bandingin dong. Kan satu, lu beda industri. Kedua, beda momentum. Beda ini, beda itu gitu loh. Nah akhirnya ya udah di situ lebih tenang. Ya jadi karena dengan punya lingkungan yang bagus juga sama pola pikir yang udah cukup mantap juga, ya paling tantangan kita ya 3 hari 4 hari habis itu udah normal lagi gitu sih. Jadi sebenarnya gini sih, kalau gue ya, ya benar, gue juga pernah ngalamin di momen itu tuh, di masa seperti itu. Tapi kita balik lagi ke value kita sih, gitu loh. Gue nggak, kalau misalnya fokus kita hanya untuk big doang, ya kan, dilihat atau apa segala macam, ya mungkin salah satu cara yang paling cepat untuk gue nih di MFG, gue langsung model startup. Oke. Downloader aplikasi gue ratusan ribu, gitu loh. Lu cari, lihat di Play Store, di App Store, komen segala macem, semuanya positif. Itu kalau misalnya gue ngikutin jalur-jalur startup, ngemis duit begitu misalnya ya, ini state gue ya, beda, tiap orang beda-beda. Maybe gue bisa aja dapetin pendanaan ratusan miliar, maybe bisa aja ya, mungkin gitu loh. Tapi kan di situ ada satu skill lagi yang mungkin gue nggak punya, networking. Gitu, gue nggak suka networking, presentasi dan lain-lain gitu. Karena kalau buat gue pribadi, gue mau validasi ide gue sendiri. Gitu loh. Jadi gue punya pemikiran, ini pemikiran gue ya, bisa aja gue salah gitu ya. Pemikiran gue, jika lu punya ide bisnis gitu ya, bagus dan lu suka dan menurut lu ini, wah ini masterpiece gitu ya, go ahead gitu loh. Setuju. Karena itu lu yang tahu value lu. Betul. Gitu loh. Kalau misalnya emang lu on the track value itu ya, misalnya basically kan bisnis itu kan kita mau solve something problem basically. Dan ketika hipotesa lu bener, lu uji sendiri aja. Yes. Nggak perlu hipotesa lu kasih ke orang dan orang believe dan itu menjadi goal lu, jangan. Kalau saran gue ya, lu langsung praktek. Setuju. Yang lu bilang, masuk ke pasar becek. Betul. Ya kan? Jadi kalau gue sih di situ, ketika gue fokusin ke sana, gue nggak goyang-goyang lagi. Ini gimana nih gitu kan? Mau gue ke sini kah? Cari pendanaan gitu kan? Atau cari ini segala macam. Sempet gitu loh. Kayak kepancing iri segala macam ya kan? Nih apaan sih, downloader sekian dapat dana begini kan, puluhan M, ratusan M gitu loh. Tapi ketika gue balik lagi ke visinya apa, gue punya tim segala macem, gue bisa lah sendiri gitu loh. And then bener, dan itu kita akan mendapatkan power. Tuhan akan siapin gitu loh. Berarti kok Andre ini anak cash flow ya, bukan valuation ya? Cash flow, iya. Tas lu dong anak cash flow. Biarin aja valuation berapa, yang penting cash flow gue banyak gitu ya. Gitu loh. Ya kan, yang penting nih cash. Nih gue kasih tau ya, kartu as. Itu nomor asnya itu cash. Kedua, kingnya itu profit. Oke. Queennya itu apa ya, bisa dikatakan revenue. Oke. Omset. Ya. Jack itu mungkin GMV ya. Dan yang nomor 10 bawahnya Jack itu valuasi. Tuh, ingat tuh. As, King, Queen, Jack. Ada jokernya kok. Oh, ada joker apa ya? Orang dalam. Vibrasi. Oh iya. Jokernya iya. vibrasi. Itu Bener. dia. Gue punya belief nih di Muda Cuma Sekali kok. Apa? Sekarang kan gue lagi bikin platform buat edukasi kreatifpreneur ya kan. Bukan promosi, enggak. Belum jadi juga soalnya. Nah, belief gue tuh satu. Apa tuh? Yang in love banget nih sama belief ini. Jadi gue mau membuktikan bahwa orang yang disampah-sampahin sama lingkungannya dia, karena dia tidak bisa masuk ke dalam status quo. Status quo tuh maksudnya pemikiran orang pada biasanya majority, kayak lu kuliah, lulus habis itu kerja dan lain-lain. Sukses menurut orang-orang pada umumnya itu suatu saat lu bisa belajar di sini, lu bisa jadi sukses, someday lu bisa ngeliat kayak kemana lu kemarin. Keren. Itu belief gue. Itu belief gue buat anak-anak nakal, buat anak-anak yang dicap gurunya nggak bakal sukses. Suatu saat bisa datang lagi, Pak, saya udah punya perusahaan ini, Pak. Ya kan? Keren. Itu beliefnya. Mantap. Lu ya makanya itu penting banget lu tanamin visi lu, belief lu gitu ya di sana. Karena salah satu
kayak misalnya dari kita emosi ya, kita ngomong love itu apa sih gitu loh. Kalau kita ngomong ke para neuroscience ya itu cuma chemistry, Yes. kan hormon-hormon, adanya ketemunya endorfin, oksitosin, serotonin gitu kan. Leader Itlas tuh bukunya. Semuanya di situ, Iya. ya kan. And then basically kalau secara psikologi kayak misalnya Profesor William Pulchik kalau nggak salah, kita love itu ada dasarnya. Ya. Ada dua emosi sebelum terciptanya sebuah love, yaitu trust and joy. Trust and joy. Ketika lu udah trust dan lu joy di sana, itu akan tercipta emosi love. Ketika lu trust tapi lu jalaninya fear, itu submission. Oke. Beda gitu loh. Value yang lu pegang apa sih buat sebenarnya? Value yang gue pegang ya, Dari lu kecil deh, dari gue kecil sampai sekarang. yang sampai ini ya, ternyata masih proven gitu loh, lu pegang ini. Logic, common sense. Logic, common sense. Ya, banyak orang yang nggak gitu belajar tentang common sense sih menurut gue. Contoh kayak gimana? Coba lu explain. Contoh misalnya kayak waktu itu gue belum ada duit banyak lah. Anggap di duit gue tuh sekitar ya 30 juta lah di ATM gitu ya. Nah, nganggur misalnya gitu. Nganggur tuh berarti teman-teman kalau nganggur itu berarti gue nabung gitu kan, ada lebih, tapi dana darurat dan lain-lain udah gitu ya. Suatu hari gue kan sering travel orangnya. Iya. Sering travel karena entah kenapa gue nomaden banget lah orangnya. Travel sekali travel kan lama tuh, kadang 3 minggu, 4 minggu gitu-gitu. Suatu hari gue mikir, apa gue beli iPad ya? Beli gue iPad ya? Sanggup kok beli iPad. iPad kan ada yang dapat belasan juta lah, ada yang biasa. Gue mau jalan nih, jalan. Terus udah sampai Apple-nya, udah lihat, coba-coba ngetes ads gitu. Bisa nggak nih pay billing kan? Susah kalau di handphone pay billing gitu loh. Terus bisa nih. Habis itu gue mikir beli apa enggak ya. Terus gue bilang, "Ntar dulu nih mas, gue makan dulu, gue keliling dulu." Di situ common sense gue jalan. Oke. Seakan-akan ada versinya Ogut yang kulit hitam. Gue sering membayangkan itu tuh. Diri gue tuh ada. Gue sering ngobrol sama diri gue yang versi kulit hitam, kayak kalau nonton Naruto yang black gitu loh. Nah, Itu sebutannya EP, EP, ego personality. ego personality. Itu ada banyak. Oh, emang ada ilmunya ya? Ada. Itu di subconscious basically ada. Oh, gue sering kayak gitu. Banyak. Jadi bukan cuma itu. Misalnya ada nggak nih Ogut yang bikin Ogut nge-vape? Ada. Ada ya? Lu Oke. cari, namanya siapa? Oke. Ego personality ya? Itu sebutannya EP. Oke, waktu itu gue ngobrol sama diri gue. Apa benar gue butuh iPad? Masalahnya ini duit gue nih cuma segini gitu loh. Lu jangan ngesok simpelnya. Ngapain lu beli kayak gini gitu loh? Apakah emang ini adalah sebuah investment yang worth it? Di sisi lain kayak ada malaikat sama syaiton gitu kan ngomong, ya worth it lah, good, gila lu kan konten kreator lah, pakailah iPad, lu bisa di dalam coffee shop gitu-gitu. Di sisi lain si ego personality gue bilang, seberapa sering lu beli ke coffee shop? Toh lu punya alat kopi di rumah, lu bikin kopi juga di rumah. Oke, terus habis itu mikir lagi, kan enak nanti kalau misalnya traveling bisa nge-ads lebih gampang. Oke. Terus habis itu ngomong lagi ego personality gue, seberapa sering sih lu traveling? Ya setahun 5 kali 6 kali. Oke. Mayoritas di mana? Ya di rumah. Oke. Terus ada lo ngomong lagi, ya kan nanti kalau traveling bisa lebih cepat, nggak perlu loading, nggak perlu booting startup gitu-gitu. Terus habis itu seberapa lama booting startup? Paling 5 menit, 7 menit. Apakah dengan gua mengeluarkan duit belasan juta hanya untuk menggantikan fungsi laptop yang dimana cuman booting startupnya lebih cepat, beratnya beratnya lebih ringan daripada laptop, apakah gue harus ngeluarin investment seperti itu? Terus habis itu mikir lagi, emang impactnya seberapa besar kalau ke sales ya? Karena kan kita kan making money gitu. Betul. Seberapa besar impactnya ke sales si iPad ini? Is it really need to have or nice to have? Dan akhirnya di situ gue tidak beli. Kenapa? Karena balik lagi, itu yang menurut gue common sense sama logic. Nah, banyak orang yang impulsif. Kayak, maaf ya teman-teman ya, gaji naik nih, jadi 7 juta, 8 juta misalnya gitu sebulan. Tiba-tiba udah nyicil mobil. Ya kan? Ujung-ujungnya mobilnya dari rumah ke stasiun, ditaruh, diparkirin di stasiun, dia naik kereta. Logikanya, kalau misalnya memang lu pengen buat anak jalan-jalan dan lain-lain, kenapa nggak sewa?
Logikanya seperti lu nggak perlu bayar pajak, lu nggak perlu bayar maintenance, lu nggak perlu bayar yang lain-lain. Itu kan lebih enak. Kecuali kalau misalnya lu udah punya anak bayi gitu kan, ya lu butuh lah mobil satu gitu loh. Tapi kan nggak butuh mobil yang gede-gede. Nah banyak yang common sense-nya itu nggak masuk, akhirnya dia menjadi impulsif. Oke, nice. Itu sih. Itu gue sepakat banget. Jadi terms-nya si Ogut lebih ke sebutannya common sense. Sebenarnya ini ada teori dari sebutannya terminologi dari Profesor lupa gue Steve siapa gitu loh. Namanya chimp paradox. Simpanse. Jadi itu otak itu dibagi 3. Otak simpanse, otak manusia sama robot. Oke. Mungkin ya kalau yang tadi, kalau misalnya kita sering film ada yang malaikat, ada yang setan itu, ya itu yang simpanse, ada yang orang gitu, yang positif yang orang lah gitu. Jadi kalau simpanse itu basically adalah subconscious kita, bukan subconscious tapi emosi. Karena emosi itu power kuat banget di limbic, di dalam limbic system ya. Gitu, limbic system. Dan itu lebih cepat. Kita masuk ini pasti kan di amigdala dulu. Iya, betul. Fight or flight gitu kan, atau freeze gitu loh. Terus diproses lah ke prefrontal cortex. Sama kita tarik dulu data dari hippocampus, memory store gitu loh. Dan itu ketika kita narik data di hippocampus dan prefrontal cortex itu adalah manusia atau malaikatnya. Itu proses lebih panjang. Jadi lebih lama. Jadi kenapa kebanyakan orang itu impulsif gitu ya? Ya karena yang proses di otak itu jauh lebih cepat di emotion itu. Dan capek buat pakai, gue bilangnya itu kan prefrontal cortex atau neocortex sama ya? Ya. Neocortex. Karena capek pakai otak neocortex kan. Menurut gue ya. Jadi kayak lu suka sama baju, tapi lu mikir lagi perlu nggak gini, perlu nggak gitu kan capek. Bener, capek. Enakan ngikutin nafsu kan? Iya. Nah, gitu sih. Bener, that's why kenapa. Nah, tapi ketika lu sudah nyampe di step-nya gitu loh, lu udah jalanin, udah menjadi sebuah kebiasaan, habit, itu akan di-store menjadi sebuah program. Yes. Subconscious yang kita bikin lah, yang kita install. Itu akan jadi lebih cepat kalau udah terbiasa ya. Kayak si Ogut udah terbiasa. Jadi ketika ada duit, ngerem dulu gitu loh. Betul kok. Ya kan? Ada kasus kemarin terakhir. Apa tuh? Jadi gini, ini gue pakai tas American Tourism. Oke, mahal itu. Si P. 400.000. Jadi gini kan, kalau gue punya duit, gue suka belanjain istri gue lah tas bagus gitu kan. Karena menurut gue ya, istri itu simbol kesuksesan suami gitu. Nah jadi kan gue kan tinggalnya Balikpapan. Gue lagi ke PS kemarin tuh. Nih ngomong gini, bini gue minta tas lagi. Asli. Gak apa, tas kan investment. Oh oke. Kalau mereknya bener ya kan katanya. Ad hoc justification itu. Istri gue Marisa waktu itu ke PS, dia bilang, Beb, kamu tasnya udah jelek. Jadi tas gue tuh kemarin tuh body pack yang diskon harganya 90.000. Kamu belilah Bottega Veneta gitu kan. Kamu kan gak suka LV atau apa gitu kan. Belilah Bottega gitu, yang kayak HP gue kan kayak rajutan gitu kan, Bottega tuh gitu kan. Rajutan gitu, belilah katanya. Udah pantas kok kamu beli. Gue udah masuk, terus gue ngeliat harganya tuh 8 jutaan, 8 juta, 7 juta. Terus gue mikir, apakah gue harus beli tas yang harganya 8 juta, 7 juta? Karena yang gue personal branding kan ya, ini bukan berarti salah beli tas seperti itu kalau memang personal branding lo adalah lebih ke luxury. Kalau gue tidak mempersonal brandingkan diri gue sebagai orang yang luxury, branded dan lain-lain kan. Itu yang pertama, kan nggak gitu signifikan. Terus kedua, ini tas, isinya nanti vape, liquid, dompet, kunci mobil. Kalau liquidnya tumpah piye? Kalau ini tumpah piye? Rugi dong gue. Betul. Akhirnya gue nggak jadi beli. Kayak gitu. Nah, itu udah otomatis gitu loh. Karena lu logiknya udah ini gitu ya. Udah terbiasa dilatih. Betul. Jadi teman-teman untuk biar bisa kayak Ogut itu bisa dilatih kok. Yang pasti lu juga harus banyakin baca ya informasi. Pasti. Dan informasi juga harus kita pilah. Betul. Karena terlalu banyak lu telan informasi itu jadi residu tuh di neuron itu. Ada di sel neuron itu ada white matter gitu sebutannya, atau kayak macam lemak, sebutannya myelin. Dan ketika lu terlalu banyak neuron firing information baru gitu, myelinnya itu akan jadi lebih tipis.
Jadi lu susah fokus dan susah nempel gitu loh bisa dikatakan. Jadi better mencari informasi juga jangan terlalu nonton baca ini apalagi microblog gitu loh. Tet segitu doang. Gitu. Nggak deep gitu. Betul. Sebenarnya lu harus deep work, deep learning gitu. Ya, betul. Oke, selain itu ada lagi nggak, Gut? Selain common sense. Gue sama jujur sih kok. Ya, Itu jujur. Gue kan muslim. Gue nggak tahu nih hadisnya bener, sanadnya bagus apa bener apa enggak. Cuman waktu itu kalau nggak salah gue dengar ceramah Ustadz, dia bilang orang Islam itu bisa berbohong, bisa. Orang Islam itu bisa mencuri, bisa. Orang Islam itu bisa berzina, ya ada juga yang didosa. Orang Islam itu berbohong, enggak. Jadi katanya orang Islam itu tidak berbohong. Oke. Katakanlah walaupun pahit. Jadi memang harus tetap jujur. Jadi makanya kalau misalnya emang gue belum bisa, ya gue bilang ya gue nggak tahu bro. Cuman gue bisa cariin orang yang tahu. Nanti gue kasih tahu ke lu kayak gitu. Itu bagus. Jujur sih, common sense, logic, jujur. Bener, jujur itu udah harga mati sih sebenarnya. Makanya ya sebenarnya yang kayak pernah gue bilang gitu loh. Ini gue ada punya term sendiri ya, konotasinya. Pencitraan dan personal branding itu hal yang berbeda. Ya. Mungkin kalau personal branding di bahasa Indonesia ini pencitraan. Ya. Tapi kalau pencitraan itu menurut gue konotasinya agak negatif. Karena lu bohong. Gitu loh. Lu misalnya lagi berantem sama bini lu, post cuma itu bohong. Gitu. Jadi kalau misalnya personal branding, apalagi dari fundamental yang gue tahu, branding itu basically hanya kita memvisualisasikan atau mengkomunikasikan supaya orang lebih ngerti siapa sih kita. Betul, setuju. Gitu loh. Jadi konsistensi branding itu sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi balik lagi dasarnya, lu bikin dasar itu di pondasi batu karang atau pasir. Kalau pasir ya pencitraan. Benar. Ya oke, thank you Gut, Thank you banyak. Thank you banget. Thank you banyak kok. Ini nggak tahu ya, gue bilang aja judulnya jangan nonton terlalu berat. Ya boleh. Banget. Boleh. Jadi ya mungkin bahasa yang kita bahas ini lebih kayak filosofi lah, lebih banyak kayak filosofi. Tapi kalau filosofi itu kan kayak ayat-ayat di kitab-kitab gitu ya. Lu bisa praktekin, lu bisa pakai dimanapun juga. Kita nggak ngajarin how, gitu, cuma bahas tentang what and why. Iya, betul sekali. How-nya itu tergantung lu. Ya. Oke. Yang penting selalu how. How. Baik-baik ya. Bye-bye. Bye-bye.